Para jamaah, melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sebelumnya, masih membicarakan tentang rukun Islam, bagian yang menjadi pondasi di mana agama Islam itu berdiri di atasnya. Ini rukun Islam ada 5. Ini kelima rukun Islam yang ada, dari mula syahadat, sholat, zakat, puasa, sampai haji. Itu seluruh ibadah-ibadah tersebut punya 2 dimensi. Ada dimensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut ibadah mahdhah, ibadah yang langsung kepada Allah. Dari 5 rukun Islam tersebut juga mengandung unsur dimensi sosial. Ibadah kita kepada makhluk Allah yang disebut ibadah ghair mahdhah. Kita lihat syahadat. Syahadat kan persaksian, seyakin-yakinnya enggak ada Tuhan yang pantas disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Begitu juga dengan syahadat, persaksian bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Dimensi ibadah kalimat itu sebuah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengesahkan iman kita. Dia disebut muslim, dia disebut mukmin manakala dia bersyahadat. Dikata ibadah, tujuan 2 kalimat itu adalah mengesahkan iman kita, sekaligus kalimat itulah yang menjadi keselamatan dunia dan akhirat kita. Di sisi sosial, kalimat yang kita ucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah bagaimana kita menjaga adab kita kepada Allah dalam ibadah, menjaga adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar ngesain, tapi bagaimana kita punya kewajiban dari konsekuensi pernyataan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Di situ kita kudu tunduk, kudu patuh secara total dengan apa yang Allah perintahin, dengan apa yang Rasulullah SAW bawa buat kita. Jadi ada dimensi ritual, ada dimensi apa selain ritual, dimensi sosial, hubungan kita kepada Allahnya, hubungan kita kepada Rasulullah. Begitu juga ibadah yang namanya sholat. Sholat biar kata zohirnya kita ibadah sama Allah, hablum minallah, tapi dalam ibadah yang namanya sholat terdapat banyak pesan-pesan moral ibadah sosial. Contohnya, saat sholat itu pertama kali diperintahin pada malam Isra wal Mi'raj, sebelum dapat perintah sholat, Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah melalui peristiwa mulia, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj dari Mekah, Masjidil Haram, menuju ke Palestina. Adanya kontak tempat sama tempat, masjid sama masjid, adanya hubungan
sosial masjid sama masjid itu secara horizontal. Nabi Muhammad bersilaturahim, biar kata jadi nabi lah kudu nyaba juga ke tempat lain, jangan jadi jagoan di kandang, ya enggak? Kayak katak dalam tempurung, begitu dia dalam tempayan dia kata samudra yang luas. Kalau orang kita kata ngomong lele sumur, utak-utak di situ doang, menpalanya doang yang gede, badan sama cingkrang. Nabi Muhammad biar kata Nabi disuruh juga datang ke tempat lain, sebab Palestina itu emang buminya para nabi dan rasul. Nggak ada dari keturunan Nabi Allah Ibrahim yang paling banyak melainkan di daerah yang namanya Palestina. Nabi sama rasul mulu di sana. Dari turunan Nabi Ibrahim yang jadi nabi dari jalur Nabi Ishak, dari jalur Nabi Ismail kagak ada turunannya yang jadi nabi. Ini Allah jadiin rahasia. Begitu ada turunan Nabi Allah Ismail yang jadi nabi, dialah yang menjadi raja dari segala nabi dan rasul yang pernah ada. Jadi Allah adil. Nabi Ishak nabi mulu deh tuh. Ishak punya anak Nabi Allah Yakub. Nabi Ishak punya anak Nabi Allah Yakub. Nabi Allah Yakub terus nabi dari jalur Nabi Allah Ishak. Nabi Ismail turunannya kagak ada yang jadi nabi. Allah maha bijaksana, sekalinya jadi nabi, wah, laksana duit yang lain recehan, yang ini 100 ribuan, ya enggak? Itu kontak horizontal dari Mekah ke Palestina. Jangan ngendon aja di kampung, kudu ngepal. Pendekar kalau dikata bener-bener sakti, pendekar kudu turun gunung. Dia bawa ilmu, dia bawa senjata. Kalau pendekar ngandang aja, kagak punya musuh. Akhirnya aja tuh golok sakti bakal belak kelapa. Waduh, kagak pakai goloknya. Udahnya horizontal disuruh datang ngepal tempat lain, terjadi kontak sosial melalui jalur vertikal, di mana tiap tobakot tingkatan langit, langit pertama, langit kedua, sampai ketujuh, Nabi ketemu para nabi-nabi terdahulu. Sholat ngajarin kita juga di dalamnya ada ibadah yang kaitannya sosial. Kayak kita nih, emang sih belum azan, emang sih belum ada di masjid, tapi begitu di jalanan kita jalan, kita nemuin orang, ada bocah tongkrongan, assalamualaikum, ke masjid yuk, assalamualaikum, ngaji ayo, disuruh melakukan kontak sosial, kayak begitu. Begitu juga kita nyampe di masjid, nemuin teman-teman, assalamualaikum, apa kabar, gimana, sehat, bini udah berapa, aduh, ya enggak? Itu ibadah sholat, ya maaf ya, karena sholat inilah kita jadi pada kumpul di masjid, di musola. Artinya sholat juga ngajarin ibadah sosial. Jangan utek-utek nyampe di masjid, di jalanan nemuin orang kagak nanya, di masjid juga kagak nanya, sama temen sebelahnya juga kagak nanya. Apa sembahyang akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disuruh ngeliat kawan kita, disuruh nengok juga. Ini orang mau sukses banyakin silaturahim, mau sukses banyakin jejaringan. Jadi orang biar punya bahasa-bahasi juga, ini diem aja, mana mukanya serem banget kayak patok kuburan.
Kagak ngomong, kagak ngok, sekalinya ngomong aja minjem duit. Sama gledek. Nah, ingetin nih, itu ibadah juga ngajarin kita supaya punya kontak hubungan sosial sesama hamba Allah. Apalagi sih ibadah yang nomor 3, namanya zakat. Kaitan hubungan sama Allah, maaf ya, orang yang namanya ibadah ngeluarin duit nggak gampang. Makanya setan tukang bisikin supaya kita pelit. Set pakai bayar zakat, set pakai bayar sedekah. Mendingan juga ajak bini jalan-jalan makan sate Haji Kadir di puncak. Tuh. Pakai dikasih zakatnya, mendingan lu beliin bini muda ono giwang 10 gram. Wah, itu kagak gampang. Orang yang mau ngeluarin duitnya, mau zakat kek, mau sodako kek, orang yang punya hubungan kuat sama Allah, ini harta titipan. Kudu ada hak orang yang Allah nyatakan di dalam harta itu, ada hak orang juga. Lisaili wal mahrum. Ada orang yang kebangetan susah, apa dia datang minta. Tapi ada orang juga karena punya sifat ifah, dia jaga dirinya, kagak mau minta. Makanya orang kaya kudu keluarin zakatnya. Bukan sekedar zakat yang nungguin nisab, sodakoh yang kagak pakai nisab, walaupun dengan separuh korma. Kata Rasulullah SAW, berikanlah sodakoh, ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka, walau bisyakki tamrah, sekalipun kau sodakoh dengan separuh korma. Kenapa Nabi ngomong pakai bahasa separuh korma? Apa ente punya korma tumen semata, tumen sebiji tuh korma masih disuruh sodakoh? Lagian yang namanya separuh korma itu bagian yang kalau dimakan sama orang kelaparan, begitu dia makan korma itu masih bisa nyambung nyawanya dengan separuh korma. Korma kan manis. Manis tuh orang kalau lagi lapar dia makan yang manis jadi seger. Makan orang puasa dari subuh udah belum makan belum minum, badannya lemes, disuruh duluin makan yang manis supaya kembali lagi kesegaran tubuhnya, kekuatan tubuhnya. Jadi di sisi lain sodakoh itu sebagai wujud ketaatan kita, ketundukan kita sama Allah. Ibadah kan kalau paling susah yang kaitannya sama duit, ya enggak? Rajin buat ke masjid teman, kalau ngomongin duit, waduh mules duluan. Banyak yang begitu. Makanya dalam urusan harta, jihad sama harta Allah taruh pertama. Ya ayyuhalladzina amanu jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ada jihad dalam Al-Quran, Allah sebut saudara kembar. Laksana koin apa? Permukaan mata uang yang dua itu. Ini ada jihad yang Allah saudarain. Ada saudara kembar. Yang pertama jihad pakai harta, yang kedua jihad pakai nyawa. Cuman waktu dalam Quran Allah sebut yang Allah duluin jihad pakai harta. Karena kagak gampang nih. Orang kalau sama hartanya ogah belain agama, jangan ditanya sama nyawanya. Sama hartanya aja ogah. Apalagi zaman sekarang. Orang zaman sekarang kalau udah kaitan sama duit, ya enggak? Nyari duit sih zaman sekarang udah masuk ke rukun iman. Makanya orang zaman sekarang, wah, mauan imannya hilang daripada duitnya kurang. Nih, siapa yang berani jihad lewat harta? Kalau ngomongin jihad pakai nyawa, udah jangan ditanya. Tapi kalau orang kaya punya harta banyak, jangan kata pakai jihad harta kalau emang punya sifat pelit, apalagi sih menyawanya. Orang kalau udah kebangetan pelit,
Jangan kata dosanya kita bayarin, jangan kata duitnya kita minta, dosanya kita bayarin aja kagak dibagi. Saking pelitnya dosanya kita mau bayarin, kagak dibagi. Nah, makanya ada rukun yang namanya zakat. Ini ekonomi umat di sini. Makanya begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, problematika Islam yang pertama apa Anda? Ini Nabi yang diikutin, sahabat rame-rame pada berjuang. Problem pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal adalah masalah keuangan. Kenapa? Begitu Nabi meninggal, orang-orang yang kemarin bayar zakat mampetin rekeningnya, dia ogah lagi bayar zakat. Kenapa? Kata dia orang nabinya udah kagak. Ini masalah berat ini. Kalau yang kaya kagak mau bayar zakat, perekonomian umat bagaimana? Makanya Sayyiduna Abu Bakar punya kebijakan. Siapa orang yang kagak mau bayar zakat, jangan kata hartanya dia masih tahan, tali yang maren-maren dia bawa. Kalau orang zakat bayar pakai kambing, kalau orang mau bayar zakat unta, kalau orang mau bayar zakat sapi, jangan kata sapinya, jangan kata ontanya, jangan kata kambingnya dia kagak kasih, talinya dia kagak bawa. La harabtuhum lau mana'uni iqala ba'irin la harabtuhum. Jangan kata onta sama kambingnya, talinya dia kagak bawa. Makanya zaman Sayyidina Abu Bakar kalau orang mau bayar zakat, itu tali kudu dibawa sebagaimana zaman Nabi. Kayak kita mau ngorban, panitia kasihan, buset buah kambing talinya kagak. Panitia bu modal lagi, mending amat ngasih duit. Ayo jam sekalian. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, jangan kata kambingnya ente kagak kasih, tali yang bakal bawa kambing ente kagak kasih, kagak pakai tali, niscaya itu aku perangi. Terjadilah qitalul murtadin, perang sama orang murtad. Ngapa disebut murtad? Menolak bayar zakat. Di zaman Sayyidina Abu Bakar perangin, ditegur kagak mau. Udah kata nabinya udah kagak lah, udah laksana film ini udah the end, udah habis, kagak mau lagi bayar zakat, diperangin. Terjadi memerangi kaum murtad karena kagak mau bayar zakat. Artinya orang yang kagak bayar zakat ini perkara besar loh. Kalau pakai diperangin kayak begitu, udah ekonomi umat kagak stabil, dia kagak tunduk sama perintah Allah, murtad, ditegur kagak mau bayar zakat, diperangin. Tuh kebijakan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Makanya orang yang kagak mau bayar zakat dilaknat dalam Quran. Orang yang kagak mau bayar zakat dikutuk banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada binatang khusus yang Allah ciptain di alam kubur buat ngelilit, buat nemenin orang yang selagi hidupnya hartanya banyak tapi dia kagak mau bayar zakat. Itu nama ular yang Allah siapin buat ngelilit yang kagak bayar zakat, namanya Syuja'ul Aqra. Kalau di akhirat, di yaumil kiamah, di neraka, orang yang kagak bayar zakat Allah bakal setrika junubuhum, pinggangnya, wazuhuruhum, punggungnya, apa jidatnya Allah gosok. Sebab ngapa? Wah, lagi kagak mau bayar zakat, dia senderan, dia bekipas sama duitnya. Karena dia senderan, punggungnya digosok, punggungnya, perutnya digosok juga. Kenapa? Ada hak orang di situ, lu tahan. Gegares aja lu mikirin diri lu.
perutnya digosok. Jidatnya digosok juga. Kenapa? Karena tiap hari kerjanya ngitung rekening. Jidatnya apa pada mengkerut, kayak padang pasir. Jadi yang namanya azab akhirat itu banyak banget ditentukan bagaimana yang disebutin al-jaza min jinsil amal. Balasan orang itu diseksa di akhirat tergantung perbuatan dia di dunia. Kalau di dunia dia nyusahin orang, di akhirat Allah susahin. Kayak begitu. Jadi bukan macam-macam, sehingga zakat ini masuk kepada bagian yang disebut pondasi agama. Makanya orang yang kabur berzakat, siksanya luar biasa. Hartanya kagak berkah udah paling pasti. Di alam kubur diseksa, di akhirat apalagi, berapa lapis dia dapat ancaman. Makanya di zaman Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini ada orang kaya meninggal. Begitu nih orang kaya meninggal, kuburannya disiapin pagi-pagi. Cuman nih tukang gali kubur begitu digali, baru kira-kira semeter kurang dikit, tuh tukang gali kubur langsung pada jingkat ke atas. Dia temuin ular gede-gede banget di kuburan yang dia gali. Belum pernah terjadi di kuburan ini pakai ada ular gede-gede banget. Udah pindah lagi digali, belum semeter dia temuin lagi ular gede-gede banget. Pada jingkat lagi tuh tukang kedagaran. Digali lagi lubang lain, begitu juga. Apa 7 kali gali masih dia temuin ular juga. Ini orang amalannya apaan? Apa nguburin aja susah. Dia mau mati aja susah. Singkat cerita nih tukang gali kubur nanya sama ulama di zaman Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu dia cerita, ya Imam, ini ada orang belum pernah kejadian. Ini kalau zaman dulu nih yang model-model begini masuk ke rahasia ilahi. Indosiar ya? Masuk ke rahasia ilahi. Sebab di tukang kubur bertahun-tahun jadi tukang gali kubur belum pernah ngeranapin yang begitu. Ngerti ngeranapin? Ngalamin. Baru ini sejeg-jeg gua ngalamin ini, kagak sari-sarinya begini. Akhirnya kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, panggil keluarganya. Karena keluarganya yang paling tahu nih dia kerjaannya ngapain ini. Panggil keluarganya, ditanya sama Imam Abdullah bin Abbas, keluarganya, ente keluarga Pulan nih ya, ini si Pulan pengakuan tukang gali kubur, lobang mana aja udah 7 lobang digali, ular semua dalamnya, padahal itu kagak pernah kejadian. Ini udah pasti terkait kebiasaan si almarhum lagi masih hidup, bagaimana ini? Apa kalau kata keluarganya? Begini, emang kalau ibadah yang lain sih paling doyan, sholatnya rajin, puasanya rajin, qiyamul lailnya rajin, tapi umen atuk yang paling ogah dia kerjain, zakat mesodako paling kagak mau dia. Kalau udah ngomongin duit, waduh, udah meriang duluan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas apa? Boleh jadi dah Allah kirimin ular di kuburannya. Itu ular asal lu pada tahu aja ya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu ular yang disebut sama Nabi. Namanya Sujaul Aqra. Dia Allah sediain buat orang yang kagak mau bayar zakat. Ya udah, lu gali lagi tuh lubang. Kalau emang masih ada ular juga, biarin. Lu taruh aja tuh. Jenazahnya lu lemparin. Emang udah Allah tentuin yang kagak bayar zakat bakal ditelan, bakal dililit oleh ular yang namanya Sujaul Aqra.
Ceritanya apa begitu? Kalau zaman dulu kan apa-apa serba kontan. Orang zaman sekarang aja ya nggak pada berani buat mendosa. Ya, ini rukun Islam yang ketiga, namanya zakat. Ada nilai ibadah spiritual kepada Allah Ta'ala, juga mengandung unsur sosial. Ya, kalau nggak ada kepedulian orang kaya, terjadi kesenjangan antara yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, sehingga terjadilah yang namanya degradasi, muncul banyak pencurian, macam-macam luar biasa dampaknya. Itu Islam udah ngantisipasi melalui rukun yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, yang namanya zakat. Keempat, puasa bulan Ramadan. Yang keempat, ngerjain puasa di bulan Ramadan. Yang lain puasa sunnah. Jadi puasa wajib umenatu, puasa Ramadan. Adapun yang lain jadi wajib kalau dinazarin. Jadi puasa itu, puasa wajib yang pertama puasa Ramadan, yang emang Allah suruh. Adapun yang lain ya, puasa kafarat, puasa nazar itu juga wajib. Jadi kalau ngomong yang mula-mula wajib puasa Ramadan doang. Puasa kafarat karena ada pelanggaran. Dia ngelanggar sumpah, kudu puasa 3 hari. Dia ngelanggar jima di bulan Ramadan siang-siang, puasa 2 bulan. Kalau bebasin budak kagak nyanggup. Atau ada orang menzihar bininya, dia serupain bininya sama mahram dia. Dia lagi ngerokin bininya, set deh, badan lu kayak emak gua. Wah, kena pasal tuh. Itu kerjaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah kalau dia nalak bininya, itu dia serupain badan bininya kayak emaknya, atau kayak mahram dia, kayak emaknya si bini. Badan lo kayak fisik bininya diserupai mahram si lelaki. Badan lo kayak emak gua, badan lu kayak empok gua, empok masih mahram, kayak adik perempuan gua. Itu kena pasal namanya zihar. Orang yang menzihar bininya, dia kewajiban bebasin budak. Kalau emang kagak nyanggup, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini puasa wajib dari segi pelanggaran. Kalau dari segi normal, cuman Ramadan doang. Amadan nazar dah. Kalau kebun laku ada kegusur sama Pertamina, gua mau puasa 2 minggu, sama habis itu mancing dah, muara gembong. Mulanya kagak wajib, karena dia nazarin jadi wajib. Kalau tanpa sebab Ramadan doang yang wajib. Tapi karena ada penyebab, 2 tambahannya. Yang pertama nazar, yang ketiga kafarat. Ya, kafarat. Nanti disebutin nama-nama kafaratnya ya. Itu orang zihar kena itu. Tapi kalau orang nyerupain bininya sama sifat emaknya, itu nggak kena. Sebab sifat ya, yang dilarang tuh fisik. Tangan lu lembut banget kayak emak gua, nah kena tuh. Zihar. Zihar itu kebiasaan orang jahiliyah yang dilaknat sama Quran. Kalau dia mau nyerahin bininya, dia keluarin kalimat itu. Makanya kalau orang zihar bininya, itu ada dua pilihan. Ada kalanya dia terusin nama lapas talak, karena dia udah ngomong begitu tuh, gue ceraiin lo, kafarat nggak gugur buat dia. Tapi konsekuensinya bilangan talak dia sisa 2, karena udah dikenain pakai zihar.
Seandainya dia kagak iringi sama kalimat tolak, maka dia kena kewajiban kafarat. Bebasin budak, dia kagak nyanggup puasa 2 bulan berturut-turut, kagak nyanggup juga beriin fakir miskin 60 orang makanan, setiap orangnya 1 mud seleter. Itu bab zihar. Ya, makanya Ustaz, aneh pernah ngomong begitu tapi kagak tahu. Lalu kagak tahu lah kenapa asal lu kagak ngaji? Iya enggak? Oh, jangan punya omongan-omongan begitu. Tapi kalau bukan fisik nih, bukan fisik. Set deh, lu kalau masak sayur asem kayak bikinannya gua, bukan fisik tuh. Selama bukan fisik, ya, senyumnya kayak emaknya, bukan fisik, itu nggak kena pasal. Kalau fisik, tangan, muka, bentuk tubuh, itu kena pasal yang namanya zihar. Jadi puasa yang Allah wajibin cuman Ramadan. Kecuali ada lagi yang dilakukan oleh penyebab. Ada kalanya dia nyari gara-gara sendiri dengan bentuk nazar. Ada kalanya karena pelanggaran, maka wajib. Jadi puasa wajib ada berapa semua? Ada 3. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Ya, nanti ada pada babnya tuh. Ada berapa macam bentuk kafarat? Ada kafarat membunuh, ada kafarat zihar, ada kafarat jima bulan Ramadan yang dilakukan dengan sengaja. Masing-masing ada. Ini puasa Ramadan. Allah minta dari setahun cuman sebulan doang. Ya. Yang dalam riwayat disebutin oleh Syekh Nawawi Banten rahimahullah dalam kitab Bahjatul Wasail, begitu Nabi Adam makan buah yang Allah larang di sorga. Kan makan buah tuh Nabi Adam. Begitu turun di bumi, iseng-iseng Nabi Adam ngorek-ngorek giginya, masih ada tuh bekasnya. Itu bekasnya masih ada di mulut Nabi Adam. Itu udah sebulan, sehingga Allah jadiin kafarat. Ya Adam, ente kudu puasa selama 1 bulan, karena itu sisa buah yang ente makan. Kalau zaman dulu kan belum ada syariat gosok gigi lah, Nabi Adam memang di sorga lah, emang berak aja kagak, biar kata gegaras mulu juga, lah gigi bersih, makanannya nggak kena polusi. Ini makan yang dibakar-bakar mulu sih, gigi pada hitam. Jadi riwayat ya, wallahu alam, masalah validitas kebenarannya bagaimana wallahu alam. Tapi begitulah cerita kenapa puasa Ramadan itu Allah suruh sebulan. Karena dalam riwayat buah yang pernah Nabi Adam gegares itu masih bersisa, singkat cerita selama sebulan. Ya. Lagi-lagi puasa juga, walaupun zahirnya puasa ibadah kepada Allah, tapi pada ibadah puasa itu juga terdapat ibadah sosial. Bagaimana si orang kaya disuruh oleh Allah Ta'ala supaya ngerasain kagak enaknya kagak makan. Ente cuman kagak makan dari pagi sampai maghrib. Ada orang yang ekonominya kebangetan, keblangsak, pakai berhari-hari kagak makan. Orang kaya disuruh ngerasain kagak enaknya lapar supaya dia juga punya kepedulian. Itu diantara nilai sosial yang ada. Kalau orang susah bagaimana hikmah puasa? Agar dia makin zuhud, agar dia makin zuhud sama dunia. Ya,
Di dunia aja kagak makan sehari begini, bagaimana di neraka nggak dikasih papa? Ya enggak? Udah keblangsak di dunia, jangan sampai keblangsak di akhirat. Udah pernah ngalamin kelaparan di dunia, jangan apa ngerasain kelaparan, keausan di akhirat. Yang kelima, pergi haji jika mampu adanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan banyak manfaatnya.